Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Sebelum memulai pembelajaran, Bapak akan mengabsen terlebih dahulu ya. Aina Solihat, Andres Saputra, Angga Setiawan, Bayu Intato, Marini Citra Pustari, Galang Ananda, Gali Jumantoro, Rizka Permata Dewi. Siapa anak-anak yang tidak masuk? Kabarnya semua baik-baik aja kan anak-anak? Sebelum kita masuk pembelajaran hari ini, Bapak akan menjelaskan pembelajaran hari ini, yaitu harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia. Ini ada 4 yang akan kita pelajari hari ini, yaitu pertama konsep hak dan kewajiban manusia. Yang kedua, substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Yang ketiga itu kasus pelanggaran hak asasi manusia. Yang keempat, upaya penegakan hak asasi manusia. Apa sih yang dimaksud dengan hak? Ada yang tahu anak-anak? Ya betul, kekuasaan untuk berbuat sesuatu. Ada lagi? Segala sesuatu yang harus didapatkan sejak lahir. Ada lagi? Kalau nggak ada ya. Hak itu ya kalian benar, hak itu kekuasaan untuk berbuat sesuatu atau segala sesuatu yang harus didapatkan sejak lahir. Kita sejak lahir udah mempunyai hak kita. Contohnya apa? Kayak di rumah, kalian punya hak minta uang jajan sama orang tua. Kalau di sekolah, hak kalian itu belajar. Karena apa? Biar kalian pintar. Terus kewajiban asasi manusia itu apa sih anak-anak? Ada yang tahu? Ya benar, sesuatu yang menjadikan tugas manusia yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Ada lagi? Nggak ada. Terus apa sih maksud dari sesuatu yang menjadi tugas manusia yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab? Yaitu kalian contohnya itu di sebuah sekolah, kalian diberikan PR. Nah, kalian itu harus tanggung jawab mengerjakan PR kalian di rumah sampai besok guru mengambil PR kalian. Jadi hak asasi manusia itu adalah hak dasar atau pokok yang dibawa sejak manusia lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Terus dalam peraturan HAM di dalam pengertian hukum tidak dapat terpisah dari eksistensi pribadi itu sendiri, bahkan tidak dapat dicabut oleh suatu kekuasaan karena manusia bisa menghilangkan martabatnya. Konteks HAM di sini yaitu hak dan kewajiban manusia merupakan dua hal yang saling berkaitan satu sama lain, memiliki hubungan sebab akibat. Seorang bisa mendapatkan hak ketika mereka melaksanakan kewajiban terlebih dahulu. Jadi maksud di sini kalian harus melakukan kewajiban kalian dulu, baru kalian mendapatkan hak kalian untuk yang kalian mau. Contohnya kewajiban kalian di rumah, kalian disuruh orang tua kalian bantu orang tua kalian, entah itu nyuci piring, bantu orang tua nyapu atau apa sebagainya. Kalian bisa dapat hak, dapat uang jajan. Terus yang kedua itu hal yang ini juga dalam Undang-Undang RI nomor 39 tahun 99 pasal 1 ayat 2, yaitu berbunyi kewajiban hak asasi manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan. Jadi di undang-undang itu sudah tertera pasalnya dan asasi manusianya, kewajibannya. Tidak mungkin kan terlaksanakan atas tegakkan hak asasi manusia. Artinya kewajiban asasi manusia adalah kewajiban yang harus dijalankan setiap manusia yang bertujuan untuk menegakkan HAM. Kenapa sih kita harus menegakkan kewajiban? Karena kita harus membela hak kita dari orang-orang yang jangan mau kita sampai tertindas karena hak kita itu diambil sama orang lain. Makna dari hak asasi manusia yaitu, ada yang tahu anak-anak makna dari hak asasi manusia? Nggak ada ya.
Ya udah, hak adalah hak dasar yang dimiliki sejak lahir sebagai anugerah yang Tuhan Maha Esa, sama kayak tadi. Terus aturan HAM telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99, sama kayak tadi tentang HAM-nya. Terus sifat HAM itu ada 4, yaitu universal. Apa sih yang dimaksud universal? Berlaku untuk semua orang. Semua orang memiliki hak, kewajiban, dan memiliki HAM. Karena apa? Mereka semua memiliki hak berpendapat, hak keadilan, dan sebagainya. Terus yang kedua, hak tidak dapat dibagi-bagi. Artinya semua orang berhak mendapatkan hak asasi manusia. Jadi hak asasi manusia di sini tuh nggak bisa dibagi-bagi. Mereka semua udah punya masing-masing hak, sama kayak kalian semua di sini udah punya hak masing-masing. Terus yang ketiga itu hakikat. Dimulai manusia sejak lahir dan dasar dari Tuhan Yang Maha Esa. Jadi hakikatnya itu manusia itu udah punya hak dari sejak lahir. Dari kalian masih bayi sampai sekarang, sampai nanti besar, kalian masih punya hak dan kewajiban kalian harus ditegakkan. Terus yang terakhir itu permanen atau kekal. Apa sih yang dimaksud itu? Tidak dapat dipindahkan atau dicabut oleh pihak lain. Kenapa? Ya karena itu hak kita bebas mau ngapain, tapi jangan disalahgunakan hak kita sebagai yang enggak. Terus yang kedua, makna kewajiban asasi manusia. Apa sih yang dimaksud kewajiban asasi manusia itu? Ada yang tahu? Nggak ada yang tahu? Ya udah, Bapak akan jelasin. Hak asasi manusia merupakan bentuk batasan dan hak asasi manusia HAM yang dapat sebagai sumber munculnya sifat egoisme individu. Terus yang kedua, kewajiban asasi manusia yang harus dipenuhi. Kewajiban sebagai manusia, anggota masyarakat, dan makhluk yang Tuhan Maha Esa. Maksud di sini ketuhanan yang Maha Esa, kewajiban itu harus kita dapatkan. Yang kedua itu substansi dan hak kewajiban asasi manusia Pancasila. Di sini substansi hak kewajiban asasi manusia dalam Pancasila itu sudah terdapat di 5 Pancasila, yaitu sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Ada yang tahu apa maksudnya? Menjamin hak kemerdekaan untuk memeluk agama, melaksanakan ibadah, dan menghormati perbedaan agama. Kalian di sini kan berbeda agama, ada yang Kristen, ada yang Hindu, ada yang Islam, Katolik. Kalian kan saling menghormati satu sama lain. Terus yang kedua, sila kedua apa anak-anak? Ya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Apa sih yang dimaksud kemanusiaan yang adil beradab? Menetapkan setiap warga negara pada penduduk yang sama dengan hukum, serta memiliki kewajiban dan hak-hak yang sama dengan mendapatkan jaminan dan perlindungan hukum. Jadi di sini, di hak ini dan kewajiban ini, kalian wajib mendapatkan jaminan, entah itu jaminan kesehatan, jaminan apa, dan kalian wajib mendapatkan jaminan perlindungan. Apalagi kalian anak-anak, wajib mendapatkan perlindungan anak-anak. Terus sila ketiga apa anak-anak? Ya, Persatuan Indonesia. Apa sih substansi dari sila ketiga ini? Mengamatkan adanya unsur pemersatuan antara warga negara dengan semangat rela berkorban dan menetapkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Apa sih yang dimaksud sila ketiga ini? Jadi kita jangan menetapkan kepentingan kita sendiri, kita harus menginginkan banyak orang, itu entah dari golongan mana, kita harus dapat bagi rata. Terus sila keempat apa anak-anak? Ya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam perselenggaraan perwakilan. Apa sih substansi dari sila keempat ini? Bapak akan jelaskan. Dicerminkan dalam kehidupan pemerintah, bernegara, dan bermasyarakat yang demokrasi. Jadi di sini kehidupan pemerintah, sama bernegara dan
bermasyarakat yang demokrasi itu sudah dipimpin oleh atasan kita, yaitu presiden. Terus yang kelima, yang terakhir, sila kelima apa anak-anak? Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Apa sih dari substansi sila kelima ini? Bapak akan jelaskan. Hak milik dan jaminan sosial secara perorangan dan dilindungi oleh negara, pekerja dan pelindungan. Tuh, jadi kalian tuh harus udah dijamin pelindungan kalian dari negara. Kalau misalkan negara tidak mau itu, kalian punya pendapat, kalian harus keluarkan pendapat kalian. Di sini yang ketiga itu kasus-kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Apa aja sih kasus-kasus di pelanggaran Indonesia? Penyebabnya pelanggaran hak asasi manusia itu faktor internal dan faktor eksternal. Terus kasus pelanggaran HAM asasi manusia di Indonesia itu pelanggaran HAM di masa lalu dan setelah diundang-undangkan nomor 26 tahun 2000. Apa sih faktor dari faktor internal itu? Sifat egois. Jadi kalian tuh jangan egois satu sama lain biar tidak menyebabkan pelanggaran HAM. Bisa saja kalian egois satu sama lain atau adalah apa, saling bunuh, jadi akhirnya hak asasi manusia yang satu hilang karena kalian udah diambil. Terus kedua, tidak toleransi di sini, tidak menghormati dan menghargai satu sama lain. Kalian satu sama lain, ada agama Hindu, agama Kristen, agama Islam, itu harus menghormati satu sama lain biar tidak menyebabkan pelanggaran HAM. Terus rendahnya kesadaran terhadap HAM. Kita tuh sebagai warga apa ya, dibilang warga yang belum tahu undang-undang atau masih rendah. Jadi kita tuh masih dipermainkan oleh pemerintah atau orang-orang yang ingin mengambil hak kita. Jadi kita tuh dari sekarang kita harus tegas dalam hak kita. Terus ini faktor eksternal itu ada penyalahgunaan kekuasaan, kayak pemerintah menyalahgunakan kekuasaan. Mereka seenak-enaknya aja korupsi uang terus sebagainya. Mereka mementingin pendidikan, kesehatan kita, kesehatan semuanya. Mereka nggak mementingkan diri kita, dia mementingkan diri mereka sendiri. Terus tidak tegas aparat penegakan hukum. Di sini juga kan aparat kurang tegas dalam pengambilan hukum. Contohnya yang salah dibenerin, yang benar disalahin. Banyak kasus-kasus yang kayak gitu. Terus yang ketiga, penyalahgunaan teknologi. Sekarang banyak entah itu pemerintah atau apa, masih banyak gunakan teknologi, entah itu buat situs apa, jadi disalahgunakan. Terus yang terakhir tuh kesenjangan sosial dan ekonomi. Kesenjangan sosial dan ekonomi kita tuh di sini sekarang rendah. Karena apa? Ya itu tadi, cuma mementingkan kehidupan masing-masing, nggak mementingkan seluruh warga Indonesianya. Terus apa sih tadi yang dimaksud pelanggaran HAM? Menurut Fred Dunstad, salah satu unsur yang dimiliki oleh negara hukum adalah pemenuhan hak dasar warga berupa pelindungan hak asasi manusia. Jadi menurut Fred Dunstad, kita tuh dimiliki oleh negara hukum memenuhi hak dasar. Jadi kita udah punya hak dasar oleh pemerintah. Terus yang kedua, hak asasi manusia udah diatur tadi dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99. Yang tadi udah dijelasin ayatnya. Terus di sini juga menurut Undang-Undang RI Nomor 26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM. Apa sih bunyinya? Bapak akan jelaskan. Pengertian pelanggaran HAM. Pelanggaran HAM adalah setiap seorang atau sekelompok orang, termasuk aparat, baik sengaja ataupun kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi dan membatasi atau mencabut HAM seorang atau sekelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini. Jadi aparat nggak bisa merampas atau menghalangi pembatasan itu karena udah diatur kan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Jadi
Di sini itu didapatkan atau dikhawatirkan tidak memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar. Jadi kalian tuh udah ditanggung sama undang-undang yang tadi nomor 26 udah tegakkan, kasusnya juga udah di itu, dan mau disalahgunakan oleh aparat baik sengaja ataupun tidak. Yang terakhir, upaya penegakan HAM. Apa sih yang dimaksud upaya penegakan HAM di sini? Kita tuh penegakan HAM di Indonesia, masyarakat harus berperan aktif. Karena apa? Kalau tidak berperan aktif, kita akan ketinggalan dan kita akan upaya kita sia-sia. Kita harus aktif dalam penegakan HAM ini biar hak kita itu sebagai manusia terjaga. Terus pemerintah selaku otoritas utama negara yang memiliki tugas yang lebih besar dari penegakan Indonesia. Di samping peran aktif masyarakat, sejumlah upaya harus dilakukan pemerintah demi menjamin hak asasi manusia tiap warga negaranya yang ada di Indonesia. Jadi pemerintah sudah menjamin hak asasi manusia kita di warga negara semua yang ada di Indonesia. Jadi kita jangan khawatir, tapi kita harus tetap upaya biar tegas penegakan HAM kita. Terus yang kedua itu Komisi Nasional HAM atau Komnas HAM. Apa sih yang dimaksud Komnas HAM? Yang tahu anak-anak? Ya benar, lembaga pendidikan, lembaga mandiri yang di kedudukannya lebih setingkat dengan lembaga negara lainnya, yang berfungsi itu melaksanakan pengajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan. Biar apa? Biar Komnas HAM ini meneliti atau mengkaji siapa aja yang memiliki, yang harus didapatkan oleh kita. Terus dalam undang-undang juga sudah disebutkan pasal 1 Undang-Undang nomor 39 tahun 99 tentang hak asasi manusia. Tujuannya mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM. Jadi kayak gitu, biar kita kok udah diatur sama pemerintah, biar kita tetap was-was saja agar kita tidak disalahgunakan hak asasi manusia kita. Terus Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia ini buat kalian, atau disebut juga KPAI. Apa sih KPAI itu, atau tugasnya apa? Tugas Komisi Perlindungan Anak itu melakukan sosialisasi dan tentang peraturan berkaitan dengan perlindungan anak. Jadi Komisi Nasional Perlindungan Anak ini dia bersosialisasi terus tentang peraturan berkaitan dengan perlindungan anak untuk memasukkan yang berkenaan dengan perlindungan anak pada pemerintah. Tujuannya memberikan jaminan kepada kalian. Jadi kalian itu dijamin sama Komisi Nasional Perlindungan Anak. Jadi kalian kalau misalkan disakitin atau dianiaya, Komnas HAM yang akan bertindak lanjut lebih jauh. Terus Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Jadi bagi perempuan dengerin. Tujuannya menyebar luaskan pemahaman tentang bentuk kekerasan terhadap perempuan dan mencegah tidak kekerasan agar perempuan. Perempuan sudah dijamin juga dalam Komisi Anti Kekerasan Terhadap, mulai dari kekerasan fisik atau non verbal atau dan sebagainya. Kementerian Hukum dan HAM tugasnya itu membantu Presiden dalam menyelenggarakan tugas di bidang hukum dan HAM. Jadi pemerintah hukum dan HAM itu Presiden yang membantu. Terus yang terakhir, kesimpulan dari pembelajaran ini, ada yang mau nanya anak-anak? Bila tidak, Bapak akan memberi kesimpulan sebelum menutup pembelajaran hari ini. Kesimpulan yang kita dapat yaitu hak asasi manusia adalah hak yang dasar yang dimiliki oleh setiap manusia sejak lahir, yang sebagai anugerah Tuhan yang dibawa sejak lahir. Ciri pokok hakikat yaitu HAM tidak perlu diberikan, tidak dibeli ataupun diwariskan.
HAM berlaku untuk semua orang dan HAM tidak bisa dilarang. Jadi kalau misalkan anak-anak tidak ada yang ingin bertanya, Bapak akan memberi kesimpulan untuk pembelajaran kita hari ini. Kesimpulannya itu hak asasi manusia. Jadi hak asasi manusia itu sama kita memiliki dari sejak lahir dari Tuhan Yang Maha Esa. Terus tidak ciri pokok hakikat HAM itu tidak perlu diberikan, tidak dibelikan ataupun diwariskan, karena hak asasi manusia kita itu udah dari sejak lahir. Jadi kita nggak bisa dari ayah kita misalkan meninggal, kita diwariskan hak asasi manusia tidak bisa, kita udah punya sendiri, orang tua kita juga udah punya sendiri, jadi tidak bisa diwariskan. Terus HAM merupakan satu contoh dari penerapan Pancasila sila kedua. Tadi kan disebutin sila keduanya apa, contohnya apa kan. Hak asasi manusia dalam Pancasila harus selalu berserasi atau keseimbangan antara hak dan kewajiban itu sesuai dengan hakikat kehidupan manusia. Yang ketiga itu, pelanggaran HAM di Indonesia masih sering terjadi. Masih banyak kan anak-anak kalian masih melihat atau nonton TV, atau nggak usah jauh-jauh deh, kalian ngambil roti teman kalian itu apa? Itu pelanggaran HAM, karena kalian merampas makanan teman kalian, itu sudah mengambil hak asasi manusia teman kalian. Terus pelanggaran HAM di Indonesia masih sering kan, tadi masih sering terjadi. Hal ini menunjukkan bahwa instrumentasi tentang HAM belum mampu melindungi warga negara. Jadi kita kan tadi kan udah dibilangin sama Bapak, kita harus upaya menegakkan hukum, itu kita harus aktif, jangan mau walaupun udah dijamin oleh pemerintah tapi belum mampu melindungi warga negaranya. Jadi kita sebagai warga negara atau kalian yang masih anak-anak itu harus berupaya. Oke? Dari evaluasi Bapak sampaikan, jangan lupa ngerjain tugas, nanti Bapak berikan kepada kalian tentang tugas hari ini. Ada 5 soal PG dan 1 esai. Jangan lupa kerjakan masing-masing, besok dikumpulkan. Kalau begitu Bapak pamit. Nggak ada yang bertanya kan teman anak-anak? Ya udah, kalau begitu Bapak pamit. Sebelum selesai pembelajaran hari ini, kita alangkah baiknya kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Bapak tutup materi kita hari ini. Semangat, jangan mudah dirampas hak asasi manusia kita. Kalau begitu Bapak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.